Menurut Bunda Awang, bagaimana cara kita menjadi orang yang cerdas dan disukai banyak orang? Waduh, cerdas dan disukai banyak orang. Lah, kok ora cerdas ya piye iki oleh jawab iki? Iki kudune sing jawab iki sing cerdas, Mas Hen. Lah, aku ora cerdas iki piye? Dan disukai banyak orang. Aku nggak ngerti aku ini disukai banyak orang apa enggak, dan aku juga nggak peduli gitu loh. Jadi ya menurutku sih ya nggak perlu aneh-aneh sih, jadi diri sendiri aja gitu. Fokus dengan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan gitu. Jadi fokus dengan melakukan sesuatu yang itu bermanfaat untuk banyak orang. Karena taruhlah kita melakukan kebaikan ya, yang menurut kita baik, menurut orang lain belum tentu loh. Taruhlah kita melakukan kebaikan, belum tentu juga direspon baik sama orang. Jadi menurutku nggak perlu ngejar supaya dianggap cerdas, atau nggak perlu ngejar supaya dianggap baik sama orang. Nggak penting sih, kalau menurutku nggak penting. Jadi fokus aja dengan diri kita sendiri, lakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan-kebaikan itu sebenarnya bukan untuk kepentingan orang lain. Kita lakukan banyak kebaikan itu sebenarnya untuk kita sendiri. Makanya kan aku selalu bilang, menungso itu kudu egois. Kalau ada orang bilang bahwa manusia tidak boleh egois, mungkin dia belum terlalu paham ilmu kehidupan. Manusia itu harus egois. Manusia itu harus fokus melakukan kebaikan-kebaikan, banyak kebaikan, dimana sebenarnya kebaikan-kebaikan itu bukan untuk orang lain sebenarnya, tapi itu adalah investasi untuk diri kita sendiri. Kemudian sebagai orang tua bisa nggak kita memprogram masa depan anak kita sih? Atau yang memprogram harus anaknya sendiri? Apa tuh tadi? Kemudian sebagai orang tua bisa nggak kita memprogram masa depan anak kita sih? Atau yang memprogram harus anaknya sendiri? Bisa, kalau kita mau memprogram masa depan anak kita bisa, tapi kan tidak selalu sesuai dengan keinginannya. Itu yang bahaya kan, ketika anak berontak. Kayaknya ini kita pernah bahas di 2 episode lalu ya, yang waktu itu ada Mas siapa itu aku lupa. Mas Rozi ya, kayaknya kita pernah bahas pada saat itu ada Mas Rozi kasih pertanyaan itu. Sebenarnya kita bisa paksakan untuk mendesain masa depan anak kita, itu bisa, asal anaknya manut ya. Problematikanya itu kan anak zaman sekarang itu orang manut-manut banget sama orang tuanya. Tapi yang paling bagus sebenarnya membiarkan anak-anak kita itu mendesain masa depannya sendiri gitu. Biar dia menentukan masa depannya sendiri, biar dia mendesain masa depannya sendiri, karena masing-masing anak itu mempunyai jalannya sendiri-sendiri. Kalau menurutku begitu. Jadi biarkan anak kita, atau beri kesempatan lah ya, mungkin bahasa itu lebih bisa diterima. Beri kesempatan kepada anak kita supaya mereka bisa mendesain masa depannya sendiri. Jadi semua yang mereka lakukan, semua yang mereka jalani benar-benar sesuai dengan passion mereka, benar-benar sesuai dengan minat mereka, dan mereka melakukannya dengan sukacita, nggak ada rasa kepaksa gitu. Nah, rata-rata kalau misalnya dipaksa itu di awal-awal manut, tapi nanti akan ada sisi berontaknya, dan itu bahaya. Ketika dia melakukan hal-hal dengan terpaksa, itu kan ada ketidaknyamanan yang dia bangun, dan ketika itu dilakukan setiap hari, merasa terpaksa melakukan sesuatu itu setiap hari, itu bisa mempengaruhi alam bawah sadarnya. Jadi kalau menurutku, beri kesempatan kepada anak-anak kita untuk mendesain masa depan mereka sendiri. Biar semua sesuai dengan passionnya, sesuai dengan minatnya,
dan mereka menjalaninya dengan penuh bahagia. Ngono Mas Hen. Sepengetahuan Bunda, model teman yang seperti apa yang akan membuat kita susah jadi orang kaya? Model teman yang bagaimana yang membuat kita susah jadi orang kaya? Kita harus pinter-pinter untuk milih circle ya. Kita harus pinter-pinter untuk memilih teman. Kita harus pinter-pinter dengan lingkungan kita. Kita harus hati-hati dengan lingkungan kita. Jadi ojo gampang, jangan mudah nyebur ke sebuah komunitas, atau jangan mudah terpengaruhi oleh lingkungan, karena semua itu akan menyesuaikan dengan lingkungannya. Halek lingkungannya adu ayam, habis itu males-malesan, orang sing nyambut gawe. Jadi tiap hari ku penggaweane ngumpul adu jago. Ya mungkin itu pekerjaannya adu jago ya. Nah, ketika nyebur di situ, ya otomatis karena lingkungannya begitu, terus ada di circle itu setiap hari, ya pikiran akan terkontaminasi. Kebiasaan itu akan menular. Jadi benar-benar harus hati-hati. Semua itu tergantung di mana kamu berada, karena itu akan sangat mempengaruhi habitmu nanti. Ya, kita harus hati-hati, pintar-pintar untuk cari teman. Jangan kumpul dengan orang-orang yang toksik, jangan kumpul dengan orang-orang yang males, jangan kumpul dengan orang-orang yang kurang percaya diri, jangan kumpul dengan orang-orang yang tidak mampu memberdayakan dirinya, jangan kumpul dengan orang-orang yang mentalnya tidak terlalu bagus, karena semua itu akan bisa menular dan itu bisa sangat mempengaruhi hidupmu. Ciri-ciri sahabat yang bagaimana Bunda yang akan membuat kita berada di circle kaya? Ciri-ciri sahabat yang bagaimana? Ya, sahabat yang selalu menyemangatimu, yang selalu membawamu, yang selalu geret kamu untuk melakukan kebaikan. Jadi dia bisa menyemangatimu untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik ini banyak hal ya, bukan berbuat baik itu cuma bantu orang doang, enggak. Memberdayakan dirimu sendiri itu juga salah satu perbuatan baik. Lah kalau pengen membangun mental kaya, ya ngumpul kudu karo orang-orang kaya gitu. Kalau misalnya pengen jadi pengusaha, ya kumpul karo pengusaha. Kalau pengen jadi miliarder, kumpul karo miliarder. Nah, apa yang dilakukan Mas Hendra ini wis bener iki. Kumpulanmu sekarang itu ya, circlemu sekarang udah bener tuh. Ya begitu. Jadi kalau kita pengen mendesain sesuatu atas hidup kita, ya kita harus bisa memilih lingkungan yang baik, yang bisa mensupport cita-cita kita, yang bisa mensupport goals kita. Jadi cara berteman, cara berjejaring, cara berkomunitas, terus lingkungan yang baik itu memang harus kita upayakan, harus benar-benar selektif, karena ketika kita berada di situ ya, itu semua akan nular gitu loh. Ketika kita sering berada di komunitas orang-orang kaya, otomatis cara berpikir orang kaya itu kan beda ya, mental kaya itu kan cara berpikirnya beda, dalam mengambil keputusan, dalam bersikap itu beda. Nah itu nanti akan menular. Ketika kita melihat, ketika kita mendengar cara mereka ngomong, cara mereka berdiskusi, cara mereka bersikap ya, cara mereka mengambil keputusan, itu tanpa kamu sadari ya, tanpa kalian sadari, itu akan mempengaruhi kalian.
Jadi memang lingkungan itu sangat penting, circle itu sangat penting. Dalam memilih teman itu juga sangat penting. Kan kadang ada orang sing ngomong awake dhewe iku nggak oleh pilih-pilih. Ya iya, kalau berbuat baik dengan orang lain atau baik kepada manusia, ya, baik kepada orang itu memang nggak boleh pilih-pilih, harus dikebiak ya, siapa aja kita harus baikin gitu. Tapi kalau untuk memilih teman, kita harus tahu kualitas teman kita, atau tepatnya memilih sahabat tadi ya, kita harus tahu kualitas sahabat kita. Kualitas itu dalam arti kualitas dia berpikir, kualitas dia bersikap, kualitas dia dalam mengambil keputusan-keputusan. Jadi secara mental, secara intelektual, secara spiritual itu kita harus benar-benar seleksi kalau untuk mencari teman atau mencari sahabat, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita juga. Ngono Mas Hen.